Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di hari ini dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan siap menerima berkat Tuhan yang baru. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Mazmur 62 ayat 6-7. Kata firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Judul kebenaran firman Tuhan di hari ini yaitu pengharapan yang tidak pernah pudar. Yesus adalah sumber pengharapan kita satu-satunya saudara. Dari ayat ini kita kembali belajar dan diingatkan bahwa hanya dialah perlindungan kita, pengharapan kita. Kalau kita berharap kepada dunia ini, kita akan binasa. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini akan musnah saudara, akan hilang. Mungkin sekarang kita disokong oleh kekayaan, banyak sumber pemasukan kita. Tapi itu semuanya akan binasa saudara. Kalau kita mencari kenyamanan, perlindungan di dunia ini, kita akan kecewa. Nah mungkin saudara pernah merasakan yang namanya kehausan di tengah samudra. Merasa kering hampa walau dikelilingi oleh air. Nah ini adalah paradok kehidupan modern. Di mana kita hidup di dunia yang menawarkan begitu banyak sumber kebahagiaan dan kepuasan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, kita semakin mudah untuk mencari yang namanya informasi. Dari rumah kita bisa bekerja, pekerjaan kita bisa semakin pesat bertumbuh karena teknologi. Karena teknologi yang maju juga, kita bisa dengan cepat menerima informasi. Dan kita lebih mudah untuk menerima pujian dari orang lain. Like di media sosial itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita ketika orang lain mendukung kita, ketika banyak orang yang like setiap apa yang kita taruh di media sosial, itu membuat kita bahagia saudara. Tapi ingat, itu hanya sementara, itu tidak membuat jiwa kita puas. Saat kita melakukan semua itu, kita sering merasakan yang namanya kekeringan. Kita sering merasakan yang namanya jiwa kita tetap merasa hampa, kering dan haus. Rasanya seperti seorang pelaut yang terdampar di tengah lautan yang dikelilingi oleh air asin, yang justru semakin haus jika diminum. Firman Tuhan di hari ini kembali mengajak kita untuk berhenti sejenak dari usaha kita yang memuaskan jiwa kita dari sumber-sumber yang salah dan kembali kepada mengarahkan hidup kita kepada satu-satunya sumber yang memuaskan jiwa kita. Dan sumbernya yaitu Yesus Kristus. Di hari ini kita kembali untuk mendiagnosis jiwa kita. Di mana sumber-sumber yang retak dan salah. Supaya kita bisa memperbaikinya saudara. Dalam Yeremia 2 ayat 13 dikatakan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nah Yeremia dengan tegas menyebutkan dosa umat Israel. Tanpa kita sadari, ini adalah kecenderungan hati kita yang berdosa. Kita meninggalkan sumber air yang hidup itu, sumber yang berlimpah itu. Dan mulai pergi, berusaha untuk mencari sumur, menggali sumur dengan kekuatan kita sendiri. Entah itu melalui prestasi, pengakuan ataupun kekayaan dunia. Yang pada akhirnya akan bocor dan gagal menampung air yang kita butuhkan. Ketika pengharapan kita diletakkan pada hal-hal dunia, maka kita akan selalu yang namanya cemas dan kecewa. Karena itu bersifat sementara saudara. Kelelahan spiritual seringkali bukan tanda kita kurang berusaha. Tapi bahwa kita sedang minum dari sumber air yang salah. Dari Mazmur 62 ayat 6-7 ini, kita dapat melihat pengakuan dari pemazmur. Dia mengatakan hanya pada Allah saja. Pemazmur memberikan kita kata kunci yang sederhana tapi powerful. Dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kata hanya ini bersifat eksklusif. Itu berarti menyingkirkan semua pesaing. Itu berarti kita berhenti mencari ketenangan dari sumber lain. Mengapa saudara? Karena fondasi dari ketenangan adalah penepatan pengharapan yang tepat. Kita sama-sama memperhatikan metafora yang digunakan oleh pemazmur. Dikatakan pemazmur gunung batuku. Nah gunung batu adalah tempat yang tinggi saudara, kokoh dan tidak tergoyahkan. Dia adalah perspektif dan pandangan kita, hanya pada dialah kita memandang. Karena hanya dia perlindungan kita saudara. Dikatakan lagi keselamatanku, dia adalah pembebas aktif dari segala ancaman. Entah itu kita terancam dari segi ekonomi, sosialisasi, kelicikan dunia. Dia menjadi penanggung jawab kita.
Dan dikatakan kota bentengku, sebuah tempat yang aman dan pertahanannya kuat. Ketika badai hidup itu datang menerpa kehidupan kita, di saat itu kita berlindung kepadanya, maka kita akan tetap aman dan baik-baik saja saudara. Karena dia sumber perlindungan kita yang kokoh. Dengan pondasi yang seperti dikatakan oleh pemazmur ini, kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu aku tidak akan goyah, kita tidak akan goyah saudara. Kekokohan hidup adalah dampak dari ketetapan kita meletakkan sumber pengharapan kita. Allah tidak hanya sumber pengharapan, tapi dia adalah pengharapan itu sendiri. Kita tidak datang untuk meminta sesuatu kepadanya, tapi kita datang untuk mendapatkan dia. Dan bagaimana cara untuk kita datang pada sumber itu? Ini bukan soal ritual saudara, tapi relasi. Yang pertama yaitu melalui firman-Nya. Saudara membaca dan merenungkan firman adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca, membuka kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, itu kita seperti mendekatkan gelas jiwa kita kepada sumber aliran yang jernih itu. Kita mendengar isi hatinya, kita mengingat kembali janjinya, dan menilai bagaimana begitu baiknya dia dalam kehidupan kita. Kita mulai mengenal karakternya dan mengenal pribadinya. Sehingga setiap situasi, keadaan hidup yang datang dalam kehidupan kita, kita mampu menerimanya. Dan kita mulai berpikir bahwa semua ini untuk mendatangkan kebaikan kita. Semua ini bagian dari rancangan Tuhan yang indah. Yang kedua yaitu melalui doa yang jujur. Doa adalah pipa yang menghubungkan kita dengan sumbernya saudara. Datanglah padanya bukan dengan kata-kata yang indah seperti berpuitis, tapi datanglah kepadanya dengan kejujuran hati yang rindu dan haus akan hadiratnya. Ceritakan isi hati kita, apa yang kita rasakan, ceritakan kepadanya saudara. Jangan pernah tutup-tutupi apapun. Kalau kita sedang butuh, katakan kepadanya, Tuhan aku membutuhkan ini. Aku membutuhkan ini Tuhan. Katakan kepadanya, dia ikut serta dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merasakan yang namanya lelah, capek, katakan kepadanya, aku lelah Tuhan, aku butuh pelukanmu. Itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan saudara. Yang ketiga yaitu melalui perhentian yang disengaja. Mari luangkan waktu kita untuk duduk di kakinya, untuk kita mendengarkan dia, untuk kita bertatap muka dengan dia saudara. Berhenti dari semua kesibukan kita menggali sumur di dunia ini. Tapi mari datang kepadanya dan yakinilah bahwa dia yang akan memenuhi dengan berlimpah setiap sumur-sumur kehidupan kita. Ketika kita melakukan ini, kita dapat mengalami pengalaman yang dikatakan di dalam Roma 15 ayat 13 bahwa Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Momen paling berkuasa dalam peperangan iman adalah ketika kita berhenti berteriak kepada masalah dan mulai berbisik kepada Allah melalui doa kita. Jadi mari tetap pandang dia sebagai sumber pengharapan kita. Maka kita akan berjalan di dunia ini, berlangkah bersama-sama dengan dia. Dan kita akan merasakan bahwa indah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kita untuk kita bersama-sama berjalan dengan dia di dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini. Kami sangat bersuka cita bahwa Engkau Allah sebagai sumber pengharapan kami di dunia ini Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami. Maka dari itu Tuhan, mari Engkau yang menanamkan setiap firman di dalam hati kami sehingga menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melangkah di hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan Tuhan. Engkau yang sebagai sumber pengharapan dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.